Shalom pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, agar firman Tuhan yang kami dengar memampukan kami untuk mengalami kehidupan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik pada pasalnya yang ke-15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan setiap kali datang kepada saudara dan saya, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap saat ketika firman itu diberikan bagi kita, itu pertanda Tuhan mau hidup saudara dan saya harus hidup seperti apa yang diinginkannya. Dia mau kita tidak boleh jauh dari hidupnya, tetapi dia mau kita selalu dekat dengannya. Oleh karenanya, dia selalu memberikan firman-firman-Nya kepada kita. Kalau firman itu dilepaskan bagi hidup kita, itu berarti ketika Tuhan melihat perjalanan hidup kita mungkin di luar kehidupannya, dia menarik kita kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan lewat bagian bacaan firman Tuhan, ketika Azaria bin Oded dihinggapi roh. Artinya Tuhan datang berbicara kepada Azaria bin Oded ini, seorang nabi, untuk berbicara kepada seorang raja Yehuda, yaitu Asa, di mana kehidupan bangsa yang dipimpin oleh Asa, hidup mereka itu masih menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka tidak hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan datang kepada Azaria bin Oded, memberikan pesannya kepada Asa untuk Asa melakukan satu pembaharuan bagi kehidupan bangsa Yehuda. Nah, oleh karena itu dikatakan waktu Asa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Azaria bin Oded ini, yaitu perkataan kebenaran, perkataan firman yang disampaikan kepadanya, maka dikatakan lewat firman Tuhan, Asa melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karenanya ayat 8 mengatakan, ketika Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Azaria bin Oded ini ditanggapi dan dilakukan oleh Asa. Karena apa yang dilakukan oleh Asa merupakan satu tanda bahwa dia meresponi apa kata firman Tuhan. Dia meresponi karena apa? Dia percaya akan firman Tuhan. Oleh karenanya ada sikap yang baik yang dilakukan oleh Asa. Dia melakukan satu pembaharuan dalam kehidupan bangsanya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan bagi semua pemirsa Klavos. Ketika saudara dan saya diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Itu berarti apa yang kita dengar itu haruslah kita meresponinya di dalam kehidupan kita dengan membuat satu keputusan untuk bagaimana kita bersikap seperti kata firman yang kita dengarkan. Kita bersikap melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ingat pemirsa Klavos, sikap kita menentukan hidup kita diberkati Tuhan atau tidak. Kalau kita mendengarkan firman, kita melakukannya, maka sikap itulah yang akan membuat hidup kita akan diberkati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa banyak orang hidupnya bermasalah, padahal dia sudah rajin masuk gereja, padahal dia seorang pengkhotbah, padahal dia suka untuk melakukan aktivitas di dalam pelayanannya, karena dia tidak memiliki sikap meresponi firman dengan baik. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, apakah engkau
engkau percaya kalau firman yang engkau dengarkan itu, Allah mau engkau melakukan satu pembaharuan di dalam kehidupanmu. Mari kita belajar mendengarkan firman. Pastikan kita percaya bahwa firman ketika kita dengar itu ada maksud Tuhan untuk kita mengalami satu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dengar itu, responi itu dengan sikap yang benar, maka hidup kita akan diberkati olehnya. Biarlah ketika saudara hari-hari perjalanan hidupmu, apa yang kau dengar lewat perkataan-perkataan firman Tuhan, sikapi itu dengan baik, ambil firman itu menjadi hidupmu, karena saat engkau mendengarkan Tuhan, saat itu Tuhan mau engkau melakukan pembaharuan dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita punya kesukaan untuk terus mendengarkan firman, dan kita diberikan Roh Kudus untuk terus dimampukan mengerti apa kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah firman menjadi kesukaan saudara setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau mau kami melakukan satu pembaharuan dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami dengarkan ini, kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami mau untuk bersikap yang benar, meresponi itu dengan melakukan satu pembaharuan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sikap kami yang benar, attitude kami itu menentukan hidup kami diberkati atau tidak oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi semua pemirsa Klafos, diberkatilah kehidupan kami semua. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.